Alright, teman-teman semuanya, jumpa kembali sama saya Dani Indrawan Pratama seperti biasa di channel kecintaan kita semua, Jaripedia. Hari ini saya mau ngomongin spesifik tentang trading gold pakai supply and demand. Bisa nggak sih trading gold pakai supply and demand? Making money nggak sih? Profitable nggak sih? Kita akan jawab melalui video ini, dan kali ini saya juga akan share cara tradingnya tuh seperti apa. So, stay tune dari awal sampai habis. Siapa sih teman-teman yang nggak mau mendapatkan move sejauh ini? Harga masuk ke area sell kita, area supply ini. Ini adalah rally base drop. Harga masuk ke rally base drop tersebut kemudian collapse. Siapa yang nggak mau? Semua orang saya rasa mau. Siapa sih yang nggak mau nge-sell di area seperti ini? Teman bisa lihat harga masuk ke area supply kita juga. Kemudian collapse. Drop cukup kenceng. Masuk beberapa menit, kemudian collapse. Siapa sih penyebabnya ini semua? Ya karena area-area ini teman-teman. Ini adalah area supply yang signifikan. Area supply yang signifikan. Tetapi sebelum kita masuk ke dalam materi intinya, perlu saya sampaikan dulu, teman-teman wajib atur ekspektasinya. Ya, memang saya akan sampaikan teman-teman cara tradingnya seperti apa pada di video kali ini ya. Tetapi teman-teman ingat, tidak ada cara yang instan. Teman-teman juga perlu wajib berlatih dan berlatih untuk mengasah skill teman-teman agar semakin tajam dan semakin tajam. Nah, yang ingin saya sampaikan di awal adalah rule basicnya sama aja sebenarnya dengan kita trading di pair-pair yang lain. Basic rule-nya sama, trend plus high quality zone. High quality zone ini yang dimaksud adalah area supply and demand. Alias, teman-teman, kita mau nge-sell di area yang trennya kuat dan juga high quality zone-nya, supply maupun demand-nya. Contohnya seperti apa, Mas? Teman-teman bisa lihat nih, contoh yang barusan atau di awal tadi udah kita bahas. Ada rally base drop yang sangat signifikan, menurut scoring ini cukup baik, ini 4/5 skornya, teman-teman. Kemudian, diiringi dengan tren. Artinya, secara tren ini valid. Oke, saya akan kasih centang di atasnya tulisannya tren. High quality zone-nya juga valid. Nah, ini adalah satu kombinasi basic rule yang mantap bisa kita temukan di kasus XAUUSD beberapa hari terakhir ini. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut ya, mungkin ada di sini yang belum mengenal apa sih itu trend, apa itu high quality zone. Kita akan bedah satu-satu ya, supaya kita punya pemahaman yang sama. Trend adalah, simpelnya seperti ini ya, kita menggunakan filter trend EMA. Oke, trend bisa kita lihat menggunakan salah satu tool yang namanya EMA. EMA itu apa, Mas? EMA itu Exponential Moving Average. Teman-teman bisa masuk ke indikator, lalu ketikin aja Exponential Moving Average atau Moving Average Exponential kalau di TradingView ya. Klik aja. Kalau sudah teman-teman klik, saya masukin di sana periode yang saya gunakan adalah 200 ya. Nah, ini adalah keterangannya ya. Teman-teman perlu catat juga kalau teman-teman belum tahu ini. Saat harga running di bawah EMA, artinya down market. Teman-teman bisa lihat nggak? Saat harga running di bawah EMA, artinya down market atau downtrend. Nah, di kasus seperti ini, kita punya apa, teman-teman? Kita punya current price atau harga sekarang. Harga sekarang yang saya kasih garis putus-putus. Garis putus-putus adalah harga sekarang. Running di mana? Sedang berjalan atau running di bawah EMA. EMA yang mana? EMA yang warna biru ini. Ini sekali lagi adalah EMA 200. Saat harga running di bawah EMA, apa namanya teman-teman? Trennya down market. Very good. Nah, misalkan kita lihat seperti ini. Oke, kita lihat seperti ini. Kasusnya seperti ini. Kita akan potong dulu chartnya. Teman-teman bisa lihat ini adalah harga sekarang. Saat harga sekarang running di atas EMA 200, artinya apa teman-teman? Teman-teman bisa baca saat harga running di atas EMA sama dengan up market. Betul banget ya. Kita akan kembalikan ke chart sekarang. Saya rasa teman-teman sudah memahami pengertian dari tren itu seperti apa dan sekaligus cara bacanya. Nah, setelah teman-teman menguasai tren, langkah berikutnya teman-teman harus bisa mencari zone. Udah saya sampaikan teman-teman caranya gimana. Ada linknya di pojok kanan atas, teman-teman bisa cari ya di situ ya, klik aja, atau di deskripsi mungkin nanti akan saya sampaikan. Atau di pojok kanan atas deh ya. Sekalian ya. Nah, teman-teman sekali lagi, kalau kita harga running di bawah EMA sama dengan down market. Tugas kita saat down market ngapain, teman-teman? Cari supply. Oke. Kalau
Up market adalah kita tugasnya cari demand. Sesimpel itu, teman-teman. Ya, sekali lagi ini kelihatan simple, tetapi perlu latihan ya. Nanti jangan langsung dipraktekin, konyol, teman-teman. Oke? Saat harga running di atas EMA atau up market, kita mau cari apa? Demand. Kita mau buy low. Saat harga running di bawah EMA, down market, kita mau cari apa? Supply. Kita mau sell high. Oke, teman-teman bisa lihat. Contoh seperti ini yang akan kita bedah bersama-sama. Teman-teman bisa lihat harga sekarang ada di mana? Ada di sini. Tandanya apa ini teman-teman? Uptrend atau downtrend? Ya, ini downtrend. Harga running di bawah EMA. Tugas kita adalah mencari siapa? Mencari supply. Supply ini ada di mana? Tentu aja di atas harga sekarang. Karena kita mau sell limit. Ya, sekali lagi, kita mau sell limit. Di sini sell-nya, teman-teman. Searah dengan tren, dan kita mau sell limit di area supply. Sepakat? Semuanya basic rule-nya terpenuhi. Kita kembali ke basic rule ya, teman-teman. Basic rule sama dengan trend plus high quality zone. Nah, kita punya zone ini yang skornya bagus secara imbalance, punya ciri-cirinya yang baik. Di sini, teman-teman, ada rally based drop. Ciri-ciri imbalance yang baik adalah muncrat. Area ini muncrat nggak? Muncrat, teman-teman. Area ini jumlah candle-nya dikit nggak? Dikit, teman-teman. Cuma satu candle. Artinya punya imbalance yang baik. Maka dari itu kita akan memasang sell limit kita di sana. Oke. Ini saya kasih contoh, teman-teman. Itu adalah area sell. Seperti ini, ya. Oke. Dan kita akan biasanya tambahkan buffer. Buffer itu untuk meletakkan titik SL. Kalau zone supply and demand-nya kan selebar ini ya, teman-teman. Oke, ini titik entry-nya, ini titik SL-nya harusnya kalau tanpa kita tambahkan buffer zone. Tapi kalau kita tambahkan buffer untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, teman-teman, kita tambahkan buffer, jadi SL-nya kita geser ke atas, beberapa pips di atasnya. Rumusnya nanti akan kita bahas di video yang berbeda ya. Nah, itu adalah entry SL, TP1, TP2, TP3, TP4, TP5, dan seterusnya. Ya, kita punya kesempatan di sana. Karena apa? Rule basicnya terpenuhi. Oke, jangan bingung teman-teman. Basic rule-nya harus terpenuhi. Trend plus high quality zone. Kita saksikan bersama harga kembali ke area sell limit kita yang ada di atas, teman-teman. Harga masuk, kemudian collapse. Udah TP berapa tuh? TP 5 lebih, bahkan udah TP 6 nih. Nah, di sini teman-teman, kita bisa melihat banyak pola yang sama. Kita bisa melihat pola-pola yang sama. Misalkan, ini teman-teman bisa lihat, kita punya rally base rally di sana. Saat kita punya zone, kita ngobrolin dari tren dulu aja ya. Saat harga running di atas EMA, sama dengan apa? Sama dengan up market. Kalau harga sekarangnya ada di sini, kalau harga sekarang ada di sini, saya akan kasih garis putus-putus. Sekarang harga di atas EMA nggak? Iya, di atas EMA. EMA-nya ini, yang warna biru. Artinya kita ngapain nih? Market sedang up atau the uptrend. Tugas kita apa? Cari demand. Cari demand yang terkualifikasi dengan baik. Ini ada rally based rally quick retest. Artinya demand tersebut punya ciri-ciri imbalance yang baik, punya skor yang baik. Maka dari itu kita bisa memutuskan untuk buy limit. Buy limit di area tersebut. Harga terpanggil, teman-teman bisa lihat. Harga terpanggil, kemudian running ke atas sesuai dengan ekspektasinya. Banyak pola yang bisa kita lihat, teman-teman, di market belakangnya. Teman-teman bisa lihat juga nih, ada drop, base, dan drop. Teman-teman bisa segera cek. Saat zone ini terbentuk, teman-teman bisa lihat ada drop, base, dan drop tersebut, ya. Drop, base, dan drop. Teman-teman bisa lihat harga sekarang ada di mana. Ini current price, harga sekarang. Ini adalah EMA-nya. Artinya kita sekarang berada di mana? Down market. Down market, tugas kita cari apa? Cari supply yang punya kualitas yang baik. High quality supply. Ini, teman-teman, skornya berapa? Buat teman-teman VIP-nya Jaripedia, langsung aja jawab. Ini skornya 5/5. Kita punya move out yang bagus, breakout, time, dan freshness-nya semuanya in place 5/5. Harga masuk, dan kita nggak kaget kalau harga
bisa mantul ke bawah dengan sangat indah ya. Jadi teman-teman bisa lihat banyak banget pola-pola yang sama, serupa yang ada di market nih. Contoh berikutnya, kita punya apa teman-teman? Kita punya drop, base, dan drop. Searah dengan tren nggak? Searah dong. Kita kan punya EMA nih. Kita kan punya EMA downtrend. Harga running di bawah EMA. Apa tuh namanya kalau bukan downtrend? Nah, ini adalah catatannya, saya geser lagi teman-teman. Harga running di bawah EMA. Teman-teman bisa lihat ini adalah harga sekarang. Down market, cari supply yang bagus. Ya, memang secara time ini memang kurang oke, tetapi secara yang lain dari move out, breakout, dan lain sebagainya in place, ditambah lagi ini ada attempt to comeback. Artinya area ini punya kualitas yang baik juga. Harga masuk, kemudian lanjut downtrendnya. Nah, ini bisa kita raih teman-teman sekali lagi kalau teman-teman banyak berlatih. Apakah area-area seperti ini bisa gagal? Yo, tentu bisa gagal teman-teman. Kalau nggak bisa gagal, ya swanger teman-teman. Saya akan berguru ke orangnya kalau ada yang klaim strateginya 100% ya. Nah teman-teman, semuanya bisa kita lihat ya. Banyak pola-pola yang bisa kita pelajari di market. Kita bisa lihat, oke, ini ada uptrend, ada strong move ke atas. Kita bisa lihat ada demand-demand yang terkualifikasi dengan baik. Oh, ini ada demand yang baik, Mas. Iya, betul banget. Ini ada rally base rally, quick retest, muncrat. Dan seterusnya, dan seterusnya. Ingat, rule basicnya adalah trend plus high quality zone. Untuk menentukan tren caranya ini, yang saya goyang-goyangin ya tulisannya, itu adalah rule menentukan tren. Tugas teman-teman berikutnya adalah menemukan high quality zone. Zone yang punya kualitas yang baik, zone yang punya scoring yang baik. Oke, kira-kira cukup sekian teman-teman. Kalau teman-teman punya pertanyaan seputar supply demand, tentang apapun yang udah kita bahas pada hari ini melalui video ini, teman-teman bisa join di grup telegramnya Jaripedia @JariPediaTrader. Dan kalau teman-teman ingin lebih serius lagi belajar barengan sama saya, join aja di VIP-nya Jaripedia. Kita bisa ngobrolan bareng-bareng di sana setiap hari. Dan see you next video. Thank you. Bye-bye. Ciao.